Halo semua, kembali lagi bersama saya di MD Podcast. Kali ini saya bersama salah seorang redaktur di media olahraga, lebih tepatnya di libero.id. Nama ini juga sebagai teman saya, dia juga sebagai penulis gitu. Namanya Gigih Imanadi. Mungkin biar lebih akrab langsung kita sapa aja kali ya. Halo Gih. Halo Mas Amin, saya bangga sekali bisa menjadi bagian dari sejarah hidup Mas Amin ya, yang dia sebut sebagai teman. Ya, Ya, siap. Gimana kabarnya Gih? Ya, sebagaimana yang terlihat ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah, meskipun mengenakan kemeja hitam yang artinya adalah kemeja duka. Sehat. Sehat. Apa nih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukannya menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen seperti itu. Ya, aku tadi seperti yang disebutkan, kebetulan selain masih berusaha menyelesaikan studi, juga bekerja di salah satu media olahraga di Libero ID. Ternyata studinya belum selesai lagi ya. Itu sebetulnya fakta yang harus disembunyikan, tapi Terbuka gitu. ya, saya adalah pribadi yang jujur, jadi tidak boleh ada yang Iya, benar. Gimana lama kita tidak berbincang nih gini? lama sih, mungkin 2 tahun ada kali. 2 tahun ya. Terakhir kita ketemu bertiga ya sama Faiz ya. Siapa Pais? Oh, salah. Gak tahu juga. Iya itu di kafe di basa-basi ya. Udah lama memang. Ya, memang sudah lama sekali. Jangan kaku gitu dong. Santai. Kamu mau ngobrolin apa ini? Saya Ya, diundang. mungkin kita ini menurut seorang penulis juga kan. Aduh. Sekali kalau redaktur biasanya dia jadi penulis. Emang lingkaran kita nih banyak teman-teman penulis. Wah, Gimana sih ini dulu nih memulai menulis itu, semangatnya apa, girohnya? Kita mulai dari sana aja kan. pemilihan katanya giroh. Ya. Oke. Ya, saya memulai menulis itu sebetulnya karena untuk apa ya? Saya sering resah dan kalau melihat sesuatu biasanya pikirannya itu bertumpuk. Akhirnya karena saya tidak terbiasa sebetulnya mengutarakan kegelisahan itu lewat suara seperti ini, akhirnya ada jalan yang saya kira itu aman dan membuat saya nyaman, Ya. yaitu media tulisan. Jadi semangat saya bisa dibilang dipupuk berawal dari keresahan. Saya kira itu menjadi persoalan semua penulis lah. Dia resah dan ada yang ingin dia sampaikan. Kalau dibilang semangat dan itu patokannya adalah misalnya berbanding lurus dengan produktivitas, saya bukan seorang yang menulis yang produktif amat, tapi ya dalam sepekan mungkin ada 2 atau 3 tulisan yang beredar di media online gitu. Itu juga karena kesibukan saya sebagai salah satu redaktur awal di Libero ID itu, yang sehari mungkin saya menyelesaikan sekitar 6 sampai 8 naskah. Keren juga itu sekarang ya. Kalau dulu banyak gitu ya. Ya, biar terlihat tidak terlalu keren kan, Ya. saya sebut yang sedikit aja. Yang sedikit aja. Nah itu tadi kita balik ke penulis dulu sebelum nanti ini. Tadi kan udah jelaskan tuh semangat, ternyata memang salah satu ciri orang introvert juga, ciri orang yang tidak suka, nggak mau lah istilahnya secara verbalis diketahui orang apa yang kita rasakan gitu, dan nanti ketakutannya dikatakan sebagai orang yang cerewet gitu. Mungkin itu yang dirasakan Gigi. Terus ini nih, menulis itu sebagai wadah tadi kata Gigi. Terus gimana sih Gigi ini kamu tuh skill menulis, kalau kata orang skill ya, yang memang kamu punya skill nih dalam menulis itu lahirnya dari mana sih? Apalagi kalau banyak sekarang kan bukan hanya satir-satir ya, bukan opini-opini, tapi sastra juga, dibalut dengan sastra. Aku melihat di Facebookmu tuh kadang banyak itu sastra. Baca tulisanku di Facebook ya? Ya banyak. Kalau yang istilah lebay-lebaynya di sana lah gitu. Oke. Gimana tuh? Soal apa tadi poinnya?
Gimana sih kenapa bisa menulis tuh? Memupuk skill dari mana? Oke ya, tentu setiap penulis lahir dari cerita dan punya latar belakang, dan itu semua hampir sama. Saya rasa modal utama seorang penulis adalah membaca. Tanpa membaca, kita akan menghasilkan tulisan yang sampah. Kita hanya akan mendaur ulang kata-kata yang tanpa ada kebaruan perspektif, tanpa ada sudut pandang yang menarik, tanpa ada argumentasi yang kuat kokoh di sana. Jadi mula-mula jangan pernah berpikir menjadi penulis. Ketika kamu berpikir kamu menjadi penulis, menurutku itu satu langkah yang buruk. Pertama, yang mesti dijaga adalah, yang mesti miskonsepsi menurutku ketika orang ingin menjadi penulis adalah jangan jadi penulis dulu, tapi jadi pembaca dulu. Nah, lama-kelamaan membaca, kamu akan merasakan semacam sensasi bahwa sepertinya apa yang kita baca itu bisa kita tulis. Maksudnya kita punya kemampuan yang kita bisa mengukur diri gitu. Oh, kayaknya aku bisa nih nulis kayak orang ini kayak. Aku pun menulis gara-gara ya punya tradisi membaca yang ya katakanlah cukup baik lah gitu. Aku membaca banyak buku sastra. Ketertarikanku itu dimulai mungkin SMP lah. Aku SMP mulai membaca, dan SMA aku kenal majalah yang sangat fenomenal, majalah sastra Horizon kalau tahu. Nah, aku bertemu dengan banyak nama yang waktu itu belum aku tahu bahwa orang-orang ini adalah sastrawan kenamaan di Indonesia. Ada Joko Pinurbo waktu itu, ada Putut Ea termasuk yang di Jogja, dan beberapa banyak penulis nasional lainnya yang aku tahu dari bacaan-bacaanku. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah membaca dan setelah punya keinginan untuk menulis, ya menulislah. Menulis yang baik itu adalah kamu menulis dan lakukan terus secara berulang-ulang. Kamu akan mengerti sendiri bahwa oh, tulisanku udah lumayan enak nih, oh tulisanku udah lumayan bagus nih. Standar tulisan kita untuk dikatakan demikian menurutku ya gampang dibaca, gampang dicerna. Nah, penyakit para penulis pemula biasanya dia ada semacam perasaan ingin bergagah-gagahan. Kalau kata orang daki-daki tulisannya gitu. Ala-ala macam gitu. Sebutnya daki-daki. Betul. Jadi dia mencomot teori A, teori sana sini dan menempatkannya secara sembarangan, sehingga orang ketika membaca tulisannya sebenarnya yang ingin dia sampaikan apa gitu. Tulisan yang baik menurut saya adalah tulisan yang sederhana, tulisan yang membuat kepala kita menjadi jernih dan tidak meninggalkan pertanyaan lanjutan bahwa anjir ini tulisan apa sih gitu. Jadi poinnya adalah skill menulis itu akan lahir, akan tumbuh dengan sendirinya dengan proses membaca dan menulis ulang. Itu ya 2 poin itu sebenarnya, dan hadirnya itu bukan dari ruang-ruang atau circle itu tadi ya. Kalau biasanya kan ada yang lahir memang saya mau jadi penulis nih, tapi saya malas membaca, aku ikut komunitas menulis gitu biar ada tuntutan dibarengi dengan membaca dan menulis. Bukan lahir dari sana ternyata yang gigi. Nah, kalau konteksnya aku dalam perjalanannya ya tentu aku juga bergaul dengan beberapa orang, dengan banyak komunitas terkait dengan konteks diskusi dan juga kepenulisan. Hal-hal seperti itu penting karena itu juga yang mendorong kita untuk semangat menulis, karena bagaimanapun juga kita butuh pemicu, butuh pembanding gitu. Sejujurnya tadi nyinggung Pak Ais, kalau saya tidak salah Pak Ais itu adalah orang yang memicu saya juga untuk menulis, karena bahkan dia yang lebih awal dari saya menulis gitu. Ya soal kualitas tulisan ya dibandingkan lah sekarang gitu ya, dia udah ada buku kan. Nah, pembanding seperti itu ya teman kita sendiri atau orang lain atau dalam hal ini idola kita, itu sangat penting untuk mencapai level tertentu. Kita butuh lawan tanding, sparring partner gitu. Ya antara lain kita bisa dapatkan di komunitas-komunitas itu. Intinya adalah menulis untuk tetap produktif, itu jiwa kompetitifnya itu ya. Itu juga bisa dikatakan demikian. Selain itu tadi kita bahas tentang kita menulis nih, karena kita lah menulis sesama ya pemula lah masih gitu. Siap. Kita sebagai pemula menulis itu
apalagi gigih kan ketemu banyak orang-orang gede itu. Pada akhirnya gini, keputusannya kan itu pasti berbarengan dengan menulis di zaman sekarang itu bukan lagi tujuannya hanya untuk sekedar diterbitkan menjadi buku atau tidak hanya sekedar diterbitkan di media cetak, dan notabene-nya lebih gampang ketika kita menulis ini di media online gitu. Nah, apa yang membuat ketertarikan kamu nih Gi? Kan udah wajar lah, kita nggak usah berbicara lagi tentang berapa tulisan yang ada di media online atau gimana sih memberanikan diri ke media online, karena mungkin tadi sudah dibahas memutuskan jadi redaktur itu kan menjadi suatu hal yang sulit. Itu apa tuh bentuk salah satu keputusan itu tuh? Dari yang terakhir dibicarakan, kalau posisi saya sekarang sebagai seorang redaktur, ya itu karena kebetulan aja ada tawaran kerjaan. Waktu itu ada salah seorang teman yang menawari, akhirnya saya ambil kesempatan itu, dan medianya baru 3 tahun, dan mula-mula saya menulis 2 tulisan, setelah itu 5 tulisan. Itu tulisan saya masih disunting, diedit oleh editornya, oleh redaktur. Waktu itu posisi saya ya kena anak baru, jadi perlu anak magang kontributor, ya semacam kontributor lepas gitu. Nah, tapi karena performa saya dinilai bagus, standar tulisan saya seperti yang diharapkan di media itu, akhirnya sewaktu Euro 2020 kalau tidak salah, posisinya saya di kampung, dan Lebaran waktu itu, pas Lebaran dihubungi untuk ditawarin untuk jadi penulis tetap di situ, masuk ke tim, jadi redakturnya gitu. Akhirnya ya karena hal itu sampai sekarang keterusan gitu. Ya hitung-hitung membuat tulang belakang saya jadi tegak kan dengan upah yang dihasilkan dari itu. Ya sebanding lah ya, atau enggak? Ya karena rasa syukur saya lapang, lumayan lah. Jadi sebanding. Nah, mungkin itu pengalaman yang memang dirasakan oleh anak magang ataupun redaktur pemula ya. Biasa challenge-nya itu produktivitas itu tadi ya. Karena memang ternyata kendala bagi penulis kan ide gitu. Yang sering dikatakan aduh mentok nih di ide dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah beralih ke media jurnalistik lah, baik itu media digital dan lain sebagainya, enggak ada kata mentok ide itu. Sampai tadi menarik ini sebenarnya, kenapa bisa gini nih? Dari mana sih ide itu ngalir nih? Sebagai redaktur kan pasti berbeda dengan penulis dong, karena kacamatanya sudah berbeda. Penulis apa yang itu langgamnya kita aja tuh, kalau redaktur ini kan harus mengikuti langgam media kita tuh. Gimana sih biar tadi 5 sampai 6 tulisan tuh bisa ada setiap hari? Idenya dari mana tuh? Ya, soal ide sebetulnya itu soal gampang, dan biasanya banyak di antara kita penyakit orang-orang yang ingin menulis itu adalah malas. Karena kemalasan itu akhirnya ide tidak muncul, karena kemalasan itu akhirnya pikiran tersumbat dan kita menjadi menyalahkan situasi. Tetapi iklim media online memang mengharuskan kita untuk selalu update, selalu cepat. Dan itu juga yang menjadi tantangan, bahwa yang kita hadirkan kadangkala kedalamannya itu, tingkat verifikasinya itu agak dipertanyakan gitu. Karena media online itu biasanya tidak mengambil sumber pertama. Jadi dia melihat banyak sumber. Misalkan di saya dulu awal-awal website saya, dan saya kira ini juga cara kerja yang sama di website yang lainnya, adalah ada situs olahraga di luar negeri. Yeah. Nah, itu kita terjemahkan lalu kita parafrase. Jadi ide itu muncul dari melihat tulisan orang lain kan. Tinggal bagaimana kita mengolah informasi tersebut di web tersebut menjadi angle berita. Yeah. Misalkan ada satu pertandingan tertentu. Pertandingan itu kan 90 menit kan. Yeah. Nah, ada beberapa momen menarik. Momen-momen itulah yang biasanya kita pecah menjadi beberapa berita dan beberapa angle. Karena sifatnya media online itu biasanya tidak pernah menyajikan berita secara utuh. Kamu tidak akan menemukan kedalaman informasi dari media online. Itu yang tidak ditawarkan
dan yang buruk sebetulnya dari media online. Jadi pembaca juga harus pintar-pintar menurut saya untuk mensaring informasi gitu. Soal ide tadi ya bisa dengan membaca, lagi-lagi jendela kacamata kita akan terbuka kalau kita melihat sesuatu yang ada di luar daripada diri kita gitu. Kalau misalkan konteksnya lain, menulis itu kan gampang-gampang saja. Kita merasakan sesuatu yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita tulis. Kemampuan utama dari seorang penulis itu menurut saya adalah observasi dan memaknai situasi. Dua hal itu cukup untuk membuat satu tulisan. Nah, tinggal bagaimana latihan itu tadi untuk menjadikan tulisan kita segar, bernas, dan ya cukup menyenangkan untuk dibaca orang gitu. Jadi intinya ide itu akan mengikuti perkembangan pikiran itu. mindset. Iya, kalau kita berpikir ide itu sulit, ide tidak akan datang. Ya. Tapi kalau kita berpikir ide ada di mana-mana, bahkan di tembok ini, bahkan di rambut kusut Mas Amin, bisa aja kita menulis tentang itu. Bahkan sampah bisa dijadikan Bisa, ide juga. sangat bisa, apapun bisa. Nah, itu tadi kan ini apa kembali lagi tuh di awal tadi sebenarnya. Tulis menulis dan lain sebagainya. Kekuatan observasi kalau bagi seorang redaktur itu ya kekuatan membaca dan melihat kedalaman suatu berita itu bukan hanya dari satu media aja ya. Dan suka dukanya apa sih gitu. Kalau kita ini suka dukanya sebagai redaktur yang notabene-nya juga ini media online yang bukan menerima tulisan. Kalau yang ini ya sepengetahuanku tuh kayaknya Libero ini dia hanya menyajikan kepada publik tapi tidak menerima kontributor. Betul, Mungkin gitu ya. Betul. Gimana tuh? Sebenarnya saya agak geli juga mendengar sebutan redaktur gitu. Karena ya saya bekerja kecil-kecilan di media ini dalam artian cara kerja media ini tidak serigid, tidak sekompleks dan tidak sekonvensional seperti media besar pada umumnya. Kalau kita bicara media yang dinaungi Dewan Pers, Tempo, kemudian Tirto katakanlah, Jawa Pos dan sebagainya. Ini bukan sama sekali seperti itu. Jadi tugasnya itu lebih cair dan lebih fleksibel gitu. Kalau kita merujuk pada makna yang sebenarnya kan redaktur pelaksana itu kan ada reporter, kita menerima naskahnya, kita melakukan penyuntingan, kemudian nanti akan tayang. Kira-kira sederhananya seperti itu. Tugas itu sempat saya lakukan ketika di Euro 2020 tadi karena posisinya waktu itu traffic websitenya sedang bagus-bagusnya gitu. Ada di angka 100-an lah gitu. Nah, pekerjaannya banyak. Akhirnya saya yang sudah agak lama diputuskan untuk jadi redaktur untuk menyunting tulisan yang masuk. Salah satu yang membuat saya pusing sebenarnya waktu itu bos saya coba untuk mengambil resiko gitu dengan memperkerjakan orang yang punya basic menulis tapi tidak punya pengetahuan sepak bola yang bagus gitu. Akhirnya ketika dia bekerja, saya yang kerap menghadapi tulisan-tulisannya itu pusing. Selamatkan juga berarti ya. Dalam artian sebetulnya menyunting itu tugas yang sangat mudah kalau di hadapanmu itu teksnya udah bagus. Ya. Jadi kita tinggal merombak sedikit saja dan kasih masukan ABC ya sedikit lah. Tapi ini kalau memilih untuk membenamkan diri di dalam lumpur, saya lebih memilih itu daripada menyunting tulisan si kampret ini. Karena ya pusing sekali karena itu tadi sumber beritanya itu adalah website luar negeri. Itu kan tata bahasanya ketika diterjemahkan sangat berantakan. Ya. Nah, dia nggak mengerti konteks istilah dalam sepak bola, dia nggak mengerti hal-hal yang mendasar yang sehingga ketika itu dijadikan tulisan itu nyambung dan enak dibaca di bahasa Indonesia gitu. Nah, dia nggak tahu itu. Jadi akhirnya saya kerja 2 kali, ya sama aja seperti saya yang jadi reporter sekalian gitu ya. Betul, dan pernah saya maki-maki akhirnya orang itu. Saya bilang lebih baik kamu kalau tulisanmu terus-terus seperti ini, lebih baik kamu keliling 7 kali lapangan dan sambil nyanyi lagu Maju Tak Gentar atau apa gitu. Saya bilang gitu.
Saya nggak segan-segan untuk bilang gitu karena ya satu, tulisannya buruk. Ya kalau tulisan buruk bersiaplah menghadapi caci maki. Iya, benar. Ya paling suka dukanya pertama itu, terus ya karena kadangkala penulis itu lelah karena dia harus berhadapan dengan teks terus-terusan. Jadi ini hal yang di luar teknis sebetulnya yang berpengaruh, tapi seringkali abai dilakukan oleh penulis. Saya dulu agak ketat dalam menulis, dalam artian pokoknya satu tulisan harus selesai dalam sekali duduk. Akhirnya saya nggak minum, saya nggak melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, kreativitas menjadi terhambat karena itu biasanya. Paling itu aja sih ya. Untungnya sekarang sudah ritme pekerjaan saya bisa saya sesuaikan. Memang itu berat memangnya tadi kalau apalagi itu masih reporter ya. Iya. Ya, apalagi kan banyak yang coba-coba nih masuk ke media online, penulis pemula gitu ya, kita tadi bahasanya itu daki-daki, ternyata teori sambung sana sambung sini, akhirnya teorinya ternyata patah gitu ya. Nah itu kan ya mungkin di alam semua redaktur ya, kalau dikatakan kita tetap pakainya sebagai redaktur pelaksana karena memang familiarnya di dunia digital gitu. Terakhir nih Ki, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan di media digital ini? Maksudnya perkembangan di media, khususnya media olahraga, kan banyak nih sebenarnya media olahraga kayak Bola.net dan lain sebagainya, kan banyak tuh yang memang dia eksis untuk menyajikan berita-berita olahraga. Apa sih yang kamu harapkan dari berita olahraga ini? Apa dia berbeda sebenarnya sama tulisan yang ala tadi kayak Tempo, Tirto dan lain sebagainya? Ya, setiap media memang punya ciri, punya khas, punya brand, punya identitinya sendiri, dan itu dibangun tidak dalam waktu sehari. Misalkan di media saya itu kalian tidak akan menemukan, misalkan di media-media biasa kalau cuma hasil pertandingan, biasanya kita udah pasti kalah soal kecepatan. Lagi-lagi arena balapan media online itu adalah cepet-cepetan, cepet-cepetan dipublis. Kita akan kalah dari segi itu karena ya mereka punya sistem kerja yang udah pakem, ya mereka lebih serius lah gitu. Saya bilang kan tadi media ini cuma main-main aja sebenarnya untuk batu lompatan karir saya ke depan. Nah di media aku itu ciri khasnya itu adalah dia biasanya tadi menyajikan momen-momen unik dalam pertandingan yang itu ya tidak dipunyai di media lain. Mungkin dipunyai tapi dengan gaya bahasa yang beda dan lain sebagainya, dengan pendekatan yang berbeda. Juga biasanya future dan sesekali analisis. Harapanku sih kalau untuk diriku sendiri ya pasti dengan pengalaman yang aku punya ya aku berharap bisa eksis dan bisa memulai karir yang lebih baik lagi di pekerjaan yang beririsan, entah itu di media olahraga dengan nama yang lebih besar atau di media-media seperti yang disebutkan tadi, Tempo atau Kumparan atau di mana pun. Soal apa tadi? Harapan media online ini ke depan. Media online ke depan. Yang kamu lihat juga banyak ternyata lahir media online tapi hanya sekedar ingin eksis. Iya. Aku masih belum terlalu menangkap sebetulnya maksud pertanyaannya. Tapi kira-kira aku ingin jawab. Memang banyak media cetak yang mulai bertransformasi, akhirnya mau tidak mau adaptasi dengan perkembangan pasar, sehingga lahirlah media-media online yang dulunya kita tahu media itu dulunya adalah media cetak gitu. Kita memang sedang berada di dunia yang berlari gitu, kalau kata Pak siapa yang penulis Yasrab Piliang itu, dunia yang berlari, zaman dimana kita dikejar oleh kecepatan. Harapanku ya kita sebagai pembaca bisa lebih bijak lagi dalam menangkap informasi. Jangan sampai kita dikendalikan oleh informasi itu datang dan semua terjejal
sampai akhirnya kita kelimbungan sendiri. Ketika kita menemukan informasi, misalkan sesederhana ada notifikasi yang masuk di gawai kita, ya kita bisa mengidentifikasi, oh apakah saya perlu membaca ini, apakah saya cuma sekedar ingin tahu, ataukah informasi itu benar-benar penting untuk kehidupan saya ke depan. Nah, sebaliknya harapan saya untuk media-media online ini, ya ini sebenarnya kritik juga, ya menyajikan informasi yang benar-benar akurat, yang validasinya bisa kita ukur gitu. Jangan cuman hanya menghamba kepada klik. Ya itu yang membuat media menjadi hidup besar karena kuehnya dari situ. Tapi ada tanggung jawab dari media yang itu ialah harus mencerdaskan kehidupan dan negara. Dalam artian konten yang disajikan itu juga harus melalui proses yang tidak main-main, sehingga suasana kita ke depan akan jadi lebih baik gitu. Entahlah apa yang saya bisa. Mungkin itu tadi ya, sedikit ini ya aku simpulkan apa yang kita bicarakan sebenarnya. Sebenarnya lebih ke ini sih. Ya beginilah Gigih yang saya kenal dari gitu. Menolak untuk eksis tapi sebenarnya dia pengen eksis gitu. Inilah yang dari dulu saya kenal ini. Salah seorang redaktur Libera, memang sebenarnya ini teman kompetitif saya dalam menulis juga gitu. Kompetisi selain sama Faiz gitu dan sebagainya. Ya kita ini tetap selalu berkompetisi baik dalam apapun gitu ya. Dulu bahkan kita tidak mengenal latar belakang gerakan, kalau dikatakan dulu kita sebagai ini ya, berbeda gerakan gitu latar belakangnya. Tapi inilah pada akhirnya kalau kata Gigih tadi, untuk menjadi penulis itu adalah kekuatan membaca. Akan tiba masanya seorang pembaca itu ingin menjajal dirinya untuk menulis sebagai apa yang dilakukan oleh penulis-penulis yang telah dibacanya. Selain itu juga ketika ingin menjadi redaktur, setelah kita sudah mapan menjadi penulis dan memiliki ide segar, khususnya ketika menjadi redaktur bagi Gigih, kita ini harus mempunyai kekuatan ide dan kemapanan sebenarnya bagaimana kita ini mengolah media itu sendiri. Mungkin itu singkatnya teman-teman. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih.